Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami menyampaikan bahwa kami membuka program Bimbel UK PPPG UTBK PPG dalam jabatan Piloting 2 tahun 2024. Bimbel ini kami berikan kepada semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi, kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Serta juga BK tidak bisa mengikuti bimbel ini. Nah, cara pendaftarannya Bapak Ibu silahkan ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan nanti dari tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober tahun 2024. Bimbel dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom meeting. Biayanya hanya Rp200.000 saja. Bapak Ibu akan mendapatkan tryout, kemudian video rekaman Bimbelnya, 10 kali pertemuan tatap muka, e-book juga Bapak Ibu akan dapatkan. Kemudian, nanti kami akan berikan Bapak Ibu contoh studi kasus dan tips trik di dalam menulis studi kasus saat tes UTBK-nya. Nah, yang kami bahas nanti Bapak Ibu adalah sesuai dengan FR soal asli dan tryout PMM. Nah, itu nanti kita bahas dari pertemuan kedua sampai dengan ke-10 Bapak Ibu. Sesuai dengan jadwalnya di sana kita sudah sesuaikan dengan kompetensi lulusan PPG dalam jabatan tahun 2024 ini. Nah, baik, sekarang kita akan bahas soal yang pertama pada soal tryout PMM soal SJT PCK yang kami dapatkan dari suaramerdeka.com. Bu Intan, guru kelas 3 di SD Sukamakmur, menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Tujuan pembelajaran untuk ranah sikap yang relevan dengan materi tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, kata kunci di dalam soal ini dapat kita tentukan berdasarkan pertanyaannya. Dan di dalam bimbel Bapak Ibu akan kami ajarkan seperti itu. Untuk menentukan kata kunci berarti kita harus memahami pertanyaannya. Nah, pertanyaannya di sini atau yang diminta di dalam soal ini adalah membuat tujuan pembelajaran untuk ranah sikap. Berarti nanti Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang kita buat itu berdasarkan ranah sikap. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada komponen audience, behavior, conditioning, dan juga degree. Nah, nanti di dalam membuat behaviornya Bapak Ibu itu harus sesuai dengan ranah sikap ini. Kemudian, selain itu di dalam behavior ada juga konten atau materi yang akan diajarkan. Nah, berdasarkan materi yang ada di sini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam sila Pancasila merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Nah, maka nanti Bapak Ibu itu harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan ya, yang di sini. Tidak boleh keluar dari materi yang ini Bapak Ibu. Kemudian, ini juga menjadi kata kunci kita Bapak Ibu, tidak boleh keluar dari ranah sikap. Nah, cara menentukannya bagaimana Bapak Ibu? Saya punya tips trik cepat, tepat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mau ikut bimbelnya silahkan Bapak Ibu daftarkan diri. Tips dan trik cepatnya Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu lihat behaviornya terlebih dahulu. Nah, lihat behaviornya terlebih dahulu Bapak Ibu guru. Nah, di sini dapat kita lihat behaviornya di pilihan jawaban A, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu ya. Kemudian di jawaban B itu behaviornya adalah di menyajikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang C itu behaviornya di menunjukkan sikap saling menghargai. Yang D
behaviornya itu di menjelaskan sikap yang sesuai. Yang E melalui media, kemudian behaviornya itu ada di menganalisis nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di dalam membuat tujuan pembelajaran, kalau ditanyakan nanti ranah sikap, maka Bapak Ibu kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus sesuaikan pada materinya, dan juga kalau tujuan pembelajaran yang ditanyakan, kita langsung ke behaviornya yang kita akan analisis pertama kali. Nah, di sini ranah sikap itu apakah sesuai dengan menganalisis? Tentu salah Bapak Ibu, maka ini kita eliminasi. Ini cepat sekali Bapak Ibu caranya ya. Karena menganalisis itu termasuk ke dalam ranah apa Bapak Ibu? Yaitu ranah kognitif atau pengetahuan. Ya. Jadi otomatis jawaban A ini jelas salah Bapak Ibu. Oke, itu cara cepatnya Bapak Ibu guru. Nanti kalau Bapak Ibu ikut bimbel ini, saya jamin apapun Bapak Ibu mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil pada PPG ini, saya jamin Bapak Ibu bisa menentukan jawaban yang tepat dengan secara cepat, Bapak Ibu ya, karena kita berikan tips dan triknya. Kemudian jawaban B, kita juga nanti berikan ilmunya dong. Jangan sampai tips dan trik saja, tapi ilmunya juga kita akan berikan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian jawaban B, menyajikan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau menyajikan itu Bapak Ibu lebih ke mempresentasikan ya, atau menyampaikan di depan terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau menyajikan itu Bapak Ibu apakah masuk ranah sikap, kognitif, ataupun keterampilan? Nah, kalau menyajikan itu masuk ke dalam keterampilan. Nah, maka jawaban B ini jelas salah Bapak Ibu, kita eliminasi. Oke. Kemudian jawaban C, melalui pengamatan. Jangan kita baca dari awal ya, kita langsung ke behaviornya. Menunjukkan sikap saling menghargai. Nah, di sini ada kata menunjukkan sikap saling menghargai, Bapak Ibu. Nah, sikap saling menghargai atau menunjukkan sikap saling menghargai, apakah itu termasuk ke dalam pengetahuan, kognitif, atau keterampilan, atau sikapnya? Nah, ini termasuk ke dalam sikap, Bapak Ibu ya. Maka jawaban C kita simpan dulu. Kemudian jawaban D, kita lihat untuk behaviornya, menjelaskan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, jawaban D boleh kita simpan dulu. Tetapi kalau kita lihat dari kata kerja operasionalnya Bapak Ibu, ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena menjelaskan itu termasuk ke dalam ranah kognitif Bapak Ibu atau pengetahuan. Nah, maka jawaban D kita eliminasi. Jawaban E, behaviornya menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis itu Bapak Ibu guru tidak tepat. Karena kalau menganalisis itu masuk ke dalam ranah kognitif juga. Maka jawaban E salah. Nah, di sini Bapak Ibu, jawaban yang tepat itu ada pada jawaban yang C. Namun, kalau kita perhatikan dari komponen yang digunakan dalam membuat tujuan pembelajaran, jawaban C ini tidak terlalu tepat Bapak Ibu guru ya, yaitu degree-nya kurang. Tapi tidak apa-apa kalau nanti soal pilihan jawabannya seperti ini, Bapak Ibu pilih saja jawaban yang C. Seharusnya kalau jawaban yang paling tepat itu ditambahkan dengan baik ya, karena kalau sikap itu bisa degree-nya dengan baik. Nah, maka jawaban tepat adalah jawaban C. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam bimbel kita ajarkan seperti itu, tips dan trik, analoginya bagaimana, biar lebih mudah dipahami Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Namun di sini Bapak Ibu saya menyematkan link testimoni bimbel PPG Piloting 1 kemarin yang telah kami laksanakan di bulan September ini. Bapak Ibu untuk cek link, untuk cek testimoninya Bapak Ibu klik link yang ada di deskripsi, atau bisa Bapak Ibu tulis di Chrome Bapak Ibu yang ada di sini, https://s.id/bimbel ppg. Nah, Bapak Ibu klik. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini ya. Nah, kita klik testimoni bimbel piloting 1. Nah, Bapak Ibu guru akan langsung ke testimoninya.
Nah, ini dari Bu Cum Cum. Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah. Kemarin soal tes keluar semua. Sekarang di sekolah Ibu ada yang mau ikut bimbel lagi karena dia terpanggil angkatan ketiga. Jadi mohon izin nomor Bapak saya berikan ke Ibu Ineu Nuriyani. Kemudian kita lihat testimoni berikutnya. Yang ini dulu Bapak Ibu ya. Yang tujuan pembelajaran banyak yang keluar. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Mas Guru. Bimbel di Pak Maru memang jelas banget penyampaian materinya. Orang yang nggak paham pasti langsung paham kalau dijelaskan Mas Guru. Kita geser terus ke bawah Bapak Ibu. Stop. Oke, kita stop dulu di sini. Assalamualaikum. Hari ini ujian alhamdulillah selesai soal materi hampir semua yang diberikan, hampir semuanya ada. Terima kasih. Nah, berarti itu Bapak Ibu, soal yang kami berikan sudah teruji dan terakurat. Silahkan Bapak Ibu ikuti bimbelnya dengan cara Bapak Ibu WA kami di 081803358023. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua, soal asli dari tryout PMM Bapak Ibu. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu guru ya soal berikutnya di sini. Pak Joko, seorang guru mata pelajaran matematika di suatu sekolah, diminta membuat laporan tentang hasil pekerjaan peserta didiknya oleh wali kelas tempat dia mengajar. Pak Joko menyiapkan laporan tentang rata-rata hasil tes yang dilakukan oleh masing-masing peserta didik yang dilakukan selama 1 semester. Ketika ditanya oleh wali kelas tersebut, Pak Joko menjawab, "Iya Bu, memang itu yang saya laporkan." Bagaimana penilaian tentang apa yang dilakukan oleh Pak Joko tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah penilaian. Maka fokus kita mencari kata kunci terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Pak Joko yang diminta oleh wali kelas itu. Nah, di sini Bapak Ibu guru, Pak Joko itu menyiapkan laporan tentang rata-rata hasil tes. Nah, berarti kata kuncinya di sini Bapak Ibu ada di tentang rata-rata hasil tes. Itu saja yang dilaporkan untuk nilai dalam 1 semester. Sesuai yang kita ketahui Bapak Ibu, di dalam kita mengajar itu, kita tidak hanya cukup memberikan nilai pengetahuan. Karena hasil tes itu atau tes ini Bapak Ibu ini hanya mengukur pengetahuan saja. Ya, tidak mengukur keterampilannya, tidak mengukur juga sikapnya. Jadi Pak Joko di sini hanya memberikan nilai pengetahuan pada nilai rapor yang Pak Joko buat. Seperti yang Bapak Ibu ketahui juga di nilai rapor itu kan tidak hanya menyebutkan tentang nilai pengetahuannya saja, tetapi ada nilai keterampilan, ada juga sikap. Nah, maka pernyataan yang tepat untuk menanggapi cara Pak Joko memberikan laporan nilai hasil belajar peserta didik dalam 1 semester itu, pernyataan yang tepat itu yang mana? Apakah A, sudah tepat? Karena pada mata pelajaran matematika hanya mengukur aspek pengetahuan saja. Tidak Bapak Ibu ya, jawaban A ini tidak tepat. Karena di dalam matematika itu biasanya yang sering digunakan untuk dinilai adalah aspek keterampilan dan juga ada aspek pengetahuan serta ada aspek sikap. Jadi tidak hanya aspek pengetahuan saja Bapak Ibu yang dinilai. Nah, maka yang dilakukan Pak Joko di sini jelas salah ya. Jadi pernyataan A itu bukan sudah tepat, tetapi seharusnya masih kurang ya. Maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B sudah tepat. Karena pada mata pelajaran matematika hanya berisi tentang kemampuan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Jawaban B ini pasti salah juga Bapak Ibu ya. Maka jawaban B kita eliminasi.
Jawaban C masih kurang. Oke, jawaban C kita simpan karena pada pelajaran matematika tidak hanya dilaporkan aspek pengetahuan saja, tetapi juga aspek yang lainnya. Jawaban C kita akan simpan. Oke, karena mengatakan itu masih kurang. Kemudian jawaban D masih kurang karena laporannya belum disertai bukti pekerjaan peserta didik. Oke, jawaban D boleh kita simpan dulu. Yang E sudah tepat karena laporan tersebut diminta pada akhir semester. Jawaban E pasti salah. Nah, jadi kalau kita mengacu pada pembahasan kita tadi, Bapak Ibu, maka kalau soal tes, hasil tes itu hanya mengukur nilai pengetahuan saja. Nah, maka jawaban yang tepat antara C dan D. Nah, maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, Bapak Ibu ya. Oke, jadi didapatkan dulu ilmunya Bapak Ibu dari bimbel kami atau dari YouTube ini. Silakan Bapak Ibu dapatkan ilmunya, baru bisa Bapak Ibu terapkan di tryout-nya ataupun Bapak Ibu kerjakan soal-soal yang dari lain. Silahkan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan program studi peserta bimbel piloting 1 yang telah kami laksanakan pada bulan September. Nah, di mana di piloting 1 Bapak Ibu, peserta bimbel kami itu tidak hanya dari pendidikan guru sekolah dasar, tetapi ada guru IPA, ada matematika, ada yang mengambil bahasa Indonesia, ada yang mengambil PJOK, ada yang mengambil kimia, ada yang mengambil IPS, biologi, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu sesuai dengan diagram lingkaran ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, bimbel kami ini cocok untuk semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, pendidikan agama, dan juga BK. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa mengikuti bimbel kami. Nah, Bapak Ibu guru, di dalam bimbel ini Bapak Ibu yang kami berikan nanti ada 10 pertemuan tatap muka melalui Zoom, gratis e-modulnya, gratis tryout-nya Bapak Ibu guru, gratis video rekaman bimbel juga, dan Bapak Ibu nanti akan diberikan soal HOTS di dalam tryout-nya. Nah, sekarang langsung kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu pada soal model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini masuk kepada indikator yang keempat atau kompetensi lulusan PPG yang keempat. Oke, pertanyaannya atau soalnya adalah Bu Bilkis mengajar pada kelas 6 dengan indikator membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dia merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning untuk mencapai indikator yang diajarkan. Dalam perencanaannya, sintaks pembelajarannya adalah menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, titik-titik, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar. Nah, ini merupakan project based learning Bapak Ibu guru ya. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana Bapak Ibu? Untuk melengkapi sintaks pembelajaran yang dilakukan Bu Bilkis untuk langkah pembelajaran yang keempat adalah titik-titik. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi yang keempat itu apa sih isinya. Nah, Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar. Oke, nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa mengikuti bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2 tahun 2024 yang kami adakan pada tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober. Pendaftarannya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa ikut dari awal, maka kita batasi pendaftarannya dari tanggal 2. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu baru menemukan video ini di setelah tanggal 2, Bapak Ibu bisa gabung. Nanti kita akan berikan Bapak Ibu video rekaman bimbelnya untuk dipelajari kembali. Tetapi harganya tetap sama Bapak Ibu guru ya. Cara pendaftarannya bagaimana? Silahkan ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan e-book UPPCK atau UTBK yang berisi soal SJT dan PCK tahun 2024 ini.
Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.